Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irina Natalia Nenggolan, MDGZ, Unit Kerja UPT di Puskesmas Malintang, Angkatan 17, Kelompok 3, Nomor ASN 28, Jabatan Nutrisionis Terampil, Pengampu Materi Ibu Yang Mahdia SST MKes, Penyelenggara BPSDM Sumatera Utara. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Kode etik atau panduan perilaku dalam harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, yang kedua, suka menolong orang lain, yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kata kunci: 1. Peduli, yang kedua, perbedaan, yang ketiga, selaras. PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok, khusus sudut pandangnya yang hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang kedua, etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, C. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Sumber kode etik ASN antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil, D. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, E. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, F. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, G. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 4. Kode Etik ASN. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur ke dalam Undang-Undang ASN berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perilaku ASN, penerapan sikap perbentikan perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN atau lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan 1. Toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Yang keenam, tata kelola dan etika dalam organisasi. Sebagai pelayan, tentu saja pejabat publik harus memahami keinginan dan harapan masyarakat yang harus dilayani. Implementasi di tempat kerja. Salah satunya di tempat kerja adalah saling tolong-menolong dengan sesama, yaitu bekerja sama membawa perlengkapan alat kit turun lapangan kegiatan posyandu. Contoh yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu hidup rukun dengan antar sesama.